misalkan kalau target target utamanya adalah Rano Karno, itu juga bisa lewat Bank BJB. Sehingga setelah ini kalau misalkan Rano Karno juga dipanggil sebagai saksi atau apapun itu, maka akan sulit rasanya untuk dinarasikan ini sebagai bagian dari kriminalisasi. Karena sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar juga sudah digeledah rumahnya. Selamat malam semuanya. Hari ini secara mengejutkan KPK melakukan penggeledahan ke rumah mantan Gubernur Jawa Barat atau Ridwan Kamil. Dan ini sangat-sangat mengejutkan karena sebelumnya nggak ada tanda-tandanya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba digeledah. Bahkan Ridwan Kamil setahu saya ini belum pernah tuh dipanggil sebagai saksi atau ditetapkan sebagai tersangka, tapi rumahnya sudah digeledah oleh KPK. Dan Ridwan Kamil ini nampaknya memang kurang mujur, gitu ya, kurang beruntung dia gitu. Karena dia sebelumnya adalah Gubernur Jawa Barat sebagai petahana yang kalau dia maju lagi di Pilgub Jabar dia pasti bisa menang. Petahana kok. Tapi karena memang kurang mujur aja gitu ya. Dia pindah ke Jakarta sebagai calon gubernur Jakarta dengan elektabilitas yang sangat luar biasa tinggi, jauh sekali jaraknya dengan siapapun, entah itu Ahok ataupun Anies gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba kalah sama Pramono Anung. Kan kurang mujur gitu. Lawang pede sekali kalaupun yang maju nanti adalah Ahok atau Anies, Ridwan Kamil tetap bisa menang kok gitu ya. Muncul nama baru dia kalah. Dan setelah kalah, sebenarnya Ridwan Kamil sempat ingin melakukan banding gitu ya. Tapi ternyata kemudian dibatalkan dan dia akhirnya menerima hasil Pilkada Jakarta. Dan dia kemudian fokus untuk jualan kopi katanya di Vietnam. Tapi kemudian hari ini tiba-tiba kena juga sama KPK. Ya karena saya membayangkan gitu ya, ya sudahlah, dia nggak mau ribut-ribut, dia sudah nerima aja gitu ya. Tapi ternyata tetap aja kena sama KPK. Dan cerita atau kasus yang menimpa Ridwan Kamil hari ini sebenarnya juga terjadi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah. Cuma bedanya Khofifah ini nggak pindah tempat gitu. Dia Gubernur Jawa Timur, Gubernur petahana, dan kemudian maju lagi sebagai calon gubernur dan menang. Jadi penggeledahan-penggeledahan di kantor gubernur atau kantornya Khofifah itu kemudian sampai sekarang jadi kelihatan kayak nggak ada apa-apa. Ya karena kalau soal penggeledahan sama gitu. Khofifah juga sebelumnya sudah digeledah sama KPK, tapi sampai sekarang aman gitu. Karena menang. Ini Ridwan Kamil udah kalah, digeledah. Ini kayaknya nggak aman Ridwan Kamil ini. Dan kasus yang dituduhkan atau menimpa Ridwan Kamil adalah kasus Bank BJB atau Bank Jawa Barat dan Banten. Ini pasti adalah kasus yang sudah cukup lama, tapi kemudian baru sekarang itu diusut. Dan saya kemudian berpikir gitu ya, seandainya Ridwan Kamil itu menang di Pilgub Jakarta kemarin dan kemudian muncul kasus ini, itu kan artinya Ridwan Kamil cuma menang di pilkada, terus kemudian setelah itu ya nggak jadi gubernur karena diseret. Iya kan? Kan itu secara otomatis nanti di Gubernur Jakarta seandainya Ridwan Kamil yang menang kemarin akan terjadi kekosongan dan wakilnya naik gitu. Dan terjadi pergantian wakil gubernur dan itu akan sangat-sangat menarik perhatian dan menjadi menjadi pusat perhatian media dan energi kita mungkin akan terfokus ke sana gitu. Atau jangan-jangan kalau seandainya Ridwan Kamil menang nggak ada penggeledahan kayak gini. Nggak tahu lah. Mana yang bener ya nggak tahu. Nah, ini kan berarti ada dua kemungkinan. Entah apakah pengusutan kasus ini karena Ridwan Kamil sudah nggak ada backup, dia sudah kalah di Pilgub Jakarta, dia sudah bukan Gubernur Jawa Barat sehingga nggak ada backup yang berada di sekeliling dia sehingga kemudian dia sekarang rumahnya digeledah gitu ya, kemungkinan pertama gitu. Atau kemungkinan yang kedua memang tujuannya untuk supaya terjadi pergantian gubernur. Kalau tujuan yang pertama Ridwan Kamil digeledah karena sudah nggak ada backup, ya mungkin ini supaya nama Ridwan Kamil itu benar-benar selesai lah, dia ditumbalkan supaya karir politiknya juga selesai. Karena ya dia sebagai wakil ketua umum Partai Golkar itu kan ya warisan dari
pimpinan Golkar sebelumnya gitu ya, sehingga kalau dia jadi tersangka otomatis akan diganti gitu ya. Terus kemudian setelah itu dia sudah tidak punya kans atau peluang lagi untuk maju di Pilpres 2029 nanti. Secara politik itu bisa saja terjadi, tapi kalau tujuan atau skenarionya untuk melakukan pergantian gubernur, seandainya Ridwan Kamil menang gitu ya, terus kemudian Bank BJB ini diusut dan terjadi pergantian gubernur, maka hari ini nampaknya meskipun Ridwan Kamil kalah, meskipun yang menang adalah Pramono dan Rano Karno, mungkin itu juga masih dalam satu skenario yang sama. Mungkin tetap saja tujuannya masih sama, yaitu pergantian gubernur atau wakil gubernur gitu. Karena kalau kita lihat hari ini, Pramono Anung dan Rano Karno gitu ya, itu masih ada hubungannya dengan Bank BJB. Pramononya nggak ada, Rano Karno iya. Kebetulan sama-sama K tuh, RK. Ya karena Rano Karno ini adalah mantan wakil gubernur Banten, dan setelah Ratu Atut itu kena kasus, Rano Karno naik menjadi gubernur Banten. Dan Bank BJB, B-nya yang di belakang itu Banten gitu ya. Sehingga kalau tujuan awalnya atau skenario politiknya ini untuk kemudian melakukan pergantian gubernur atau wakil gubernur terpilih, ya maka dengan pengusutan kasus Ridwan Kamil hari ini itu masih cukup relevan karena bisa kemudian juga menyangkut soal Rano Karno. Jadi Ridwan Kamil ini jadi semacam target antara saja gitu. Tujuan titik utamanya adalah Rano Karno supaya terjadi pergantian wakil gubernur. Ya karena kalau seandainya Ridwan Kamil yang menang gitu ya, Ridwan Kamilnya masuk, terus kemudian wakilnya naik, ada juga pergantian wakil gubernur, ada juga posisi wakil gubernur yang kosong dan bisa diisi oleh siapa saja gitu ya. Nah sekarang karena yang menang adalah Pramono dan Rano Karno, ternyata juga masih sama itu wakil gubernurnya juga yang diincar. Ya kalau seandainya ini kemudian merembet ke sana atau sesuai dengan prediksi bahwa ini ada skenario atau kebetulan ada kasus yang memang melibatkan wakil gubernur kita hari ini gitu ya, ya maka tujuan pergantian wakil gubernur itu akan tetap dilakukan dan bisa terjadi. Dan selanjutnya kalau nanti Rano Karno ini kemudian ada kasus dari Bank BCB atau terkait dengan kasus ini, ya dia bisa diganti oleh siapa saja gitu. Siapapun bisa menggantikannya. Dan kita sebenarnya sudah bisa cukup menebak siapa orang yang akan menggantikan posisi itu kan ada kan. Udah dipersiapkan lah ini intinya gitu ya. Tapi ya intinya posisi wakil gubernur bisa diganti oleh siapa saja tergantung kesepakatan dari partai-partai politik atau partai-partai koalisi atau partai-partai yang dari penguasa hari ini. Dan ya itulah yang mungkin bisa terjadi. Jadi ada dua kemungkinan gitu ya. Kemungkinan pertama ya Ridwan Kamil mau digeser, mau dihabisi ya karena dia sudah kalah dan nggak ada gunanya juga, karir politiknya mau dimatikan. Atau ini target tujuannya adalah untuk pergantian gubernur atau pergantian wakil gubernur. Dan kalau kita ngelihat soal Ridwan Kamil di Jawa Barat, sebenarnya dengan kasus banjir yang terjadi di Bekasi dan Jakarta, itu kan sudah cukup alasan untuk kemudian mengusut Ridwan Kamil soal villa atau tempat wisata yang ada di Puncak Bogor dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kan Egerland itu dulu diresmikan sama Ridwan Kamil di Puncak Bogor dan sekarang sudah disegel sama Gubernur Jawa Barat yang baru yakni Deddy Mulyadi. Kan sebenarnya bisa saja diusut ke sana kalau memang tujuannya untuk membenahi Jawa Barat supaya Jawa Barat ini sesuai dengan peruntukan dan bisa menampung air dan tidak mengalirkan banjir ke Jakarta. Tapi mungkin kalau itu yang diusut, ini akan merembet kemana-mana karena yang punya lahan atau punya tempat di Puncak Bogor itu ya rata-rata kelompok elit kita, itu bukan orang-orang biasa. Jadilah kemudian hari ini difokuskan hanya kepada Bank BJB saja atau Bank Jabar dan Banten karena penanggung jawab utamanya jelas adalah Ridwan Kamil. Dan kalau target target utamanya adalah Rano Karno, itu juga bisa lewat Bank BJB. Sehingga setelah ini kalau misalkan Rano Karno juga dipanggil sebagai saksi atau apapun itu, maka akan sulit rasanya untuk dinarasikan ini sebagai bagian dari kriminalisasi. Karena sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar juga sudah digeledah rumahnya sudah lebih dulu gitu. Jadi kalau kita mau bangun narasi ini kriminalisasi atau ini politisasi dan sebagainya itu nggak akan bisa karena Ridwan Kamil udah duluan.
Atau jangan-jangan secara politik ini juga akan mengarah kepada Khofifah gitu ya, karena saya juga dengar-dengar tuh Khofifah itu kan kantornya sudah digeledah sebelum pilkada gitu, dan percuma saja sebenarnya Khofifah itu bisa menang di Jawa Timur karena dia sudah ada kasus tuh, sehingga di tengah perjalanan dia bisa diganti, bisa Emil Dadak naik sebagai gubernur Jawa Timur, dan ada kekosongan juga di posisi wakil gubernur, dan itu bisa diisi kembali lagi, bisa diisi oleh siapapun gitu, sehingga karir Khofifah juga akan selesai gitu ya, karir politiknya akan selesai. Dia sudah, kalau misalkan dia jadi tersangka dan kemudian masuk, dia nggak akan punya karir lagi ke depan, dan apapun masalahnya setelah itu dia tidak akan bisa bangkit lagi sebagai seorang tokoh yang bisa dipilih dalam pemilu selanjutnya. Nah, kalau itu juga menjadi satu target dari apa yang dilakukan oleh KPK hari ini, ya maka kita akan melihat ada beberapa pergantian di posisi gubernur dan wakil gubernur. Karena ya kalau Khofifah ini tetap sebagai gubernur Jawa Timur hari ini, dia berkuasa 2 periode sampai 2029, memang akan cukup mengkhawatirkan bagaimana pengaruh dan kuasa dia di Jawa Timur nanti akan sangat-sangat berdampak signifikan di Pilpres 2029. Sehingga kalau diganti, kalau dia dipotong di tengah jalan, ya mungkin orang atau pemimpinnya lebih bisa dikendalikan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.